Ya. Sebagai wilayah ibu kota Mataram 91 tahun dapat diduga bahwa kehidupan seni budaya di Bantul menjadi rujukan bagi para pelaku seni budaya dari berbagai penjuru wilayah Mataram. Wilayah Mataram zaman Sultan Agung itu lah Madura sampai Banten. Wilayah Mataram saat itu pesisir lor itu wis anu, walaupun ketika zaman Amangkurat didoleng VOC karena kalah perjanjian ya. Jadi luar biasa, yang paling dekat dengan kerajaan pusat pemerintahan kuwi yo ming Piantun Bantul, bukan Piantun Ngayogja. Hutan Mentahok itu Bantul, nek kota Jogja hutan Bering, makanya disebut Beringharjo. Sejarah keraton Jogja itu terkait dengan hutan Bering itu. Nah, maka Bantul itu sebagai epicentrum seni budaya Mataram saat itu. Ora ilok. Jadi kita ini Trans Mataram. Saya baru tahu, ora sombong ini nggih. Saya baru ngurus karena ada catatan gitu, silsilah gitu. 2 tahun lalu saya sekeluarga mendapat kegantian dari keraton sebagai Trah PB 2. Saya urutan yang ke-8. PB Pakubono. Jadi maka saya lalu kegantian saya itu kaya grup ketoprak jenenge. Raden Wedono Widya Rumeksa Budaya. Nah, nama saya kegantian dari keraton sebagai Trah Pakubuanan. Maka kira-kira sebulan lalu saya tur religi ke Imogiri itu, yang Kartosuran iya, Sultan Agungan iya. Karena merasa ngambuh bener mbora ya ngerti ini hitam di atas putih. Saya mendapat pengakuan dari Keraton Yogyakarta. Di sana kan juga diteliti kan. Itu dari siapa? Sinuwun Prabu Suyoso. Pasarannya ada di Imogiri. Nah, sejak Keraton Mataram Kota Gede sampai Keraton Pleret, maka peristiwa sejarah terjadi di sekitar Bantul. Maka wilayah Bantul sebelum penjajahan diganti adalah pusat kerajaan Mataram. Sebagai wilayah ibu kota Mataram, dapat diduga bahwa kehidupan seni di Bantul menjadi rujukan bagi para masyarakat di luar kota negari ya, negariku. Oke, berikutnya. Nah, dalang dan pertunjukan wayang kulit ini hanya contoh saja, saya hanya contoh 4 kesenian. Dalang dan pertunjukan wayang kulit di Bantul itu sudah ada zaman Mataram yang dirintis oleh Penembahan Senopati. Tapi ketika Mataram Islam, maka wayang beber tidak boleh pentas di keraton. Lalu wayang topeng tidak boleh hidup di keraton. Maka wayang beber lalu hidup di desa-desa. Wayang topeng juga di desa-desa. Wayang beber sekarang tinggal 2 yang original. Itu produk Kartosuro, yaitu di Gelaran Gunung Kidul dan di Pacitan. Itu wis kertas Ponorogo apa, itu wis teng Srempil itu. Nek buka kuwi dadak nganggo sajen. Dan tindhe ana regane. Nek ning tindhe nggon sajen kira ya mung pira ngono to. Nek niku mboten nonton tarife. Ya, bukan. Tapi sudah ada repronya di Taman Budaya, punya repro wayang beber Gelaran. Nah, karena apa? Karena sejak Sinuwun Sedo Krapyak itu Mas Julang, anak Penembahan Senopati yang kemudian menggantikan, yang kemudian disebut sebagai Sinuwun Sedo Krapyak karena meninggal di Krapyak. Krapyak itu yang ada panggungnya itu dulunya itu seperti hutan yang diberi hewan-hewan, dan disitulah raja dan para bangsawan keluarganya berlibur. Itu ono sing mana, ono sing nganu, di situ itu penuh hewan-hewan semua. Nah, kenapa mungkin The Wind of Sitting mungkin angin duduk mungkin tadi meninggal di hutan Sedo Krapyak itu. Nah, pada masa itu ada dalang yang disebut
Ki Panjang Mas. Ki Panjang Mas. Sampai sekarang orang ono dalang kok sing ora ngaku keturunannya Panjang Mas, ya mboten? Oh, karena kuwi yo nggo legitimasi. Nek keturunannya Panjang Mas entuk ngluwat. Ini nek guru nek lulusan Abirando orang entuk nek udah turun dalang kan gitu. Nah, itu legitimasi. Ki Panjang Mas. Walaupun dia punya sejarah yang sangat tragis karena istrinya Ratu Malang itu didemeni Amangkurat I toh. Ngono kuwi ngantek suwe Panjang Mas didhawuhi mayang terus esuke ketika disuguh itu diracun. Baru dalam dan sakwiyagane meninggal dan kemudian dimakamkan di Gunung Kelir. Asto apa jenenge kae nggih. Gunung Kelir di situ. Saya pernah datang ke sana juga jam 12:30 malam. Belum ada tangga yang kemudian dibangun batu. Sekarang kan mungkin baru setahun ya dibangun tangga sehingga dulu waktu saya ke sana 4-5 tahun yang lalu belum ada. Sehingga sekarang nganggo watu ngene. Nek mindset ngono ya ming almarhum Sumaryono. Ora di situ watune gede-gede dan jalma mara keplayu. Gendruwo, wewe, tetekan, wedon itu di sana banyak sekali. Tapi saat itu karena saya didampingi oleh orang yang punya supranatural yo. Nah iya, walaupun kalau ingin itu yang sisnya tapi tiba-tiba itu begitu upacara ritualnya itu angin itu semiup ning sing pohon sing makame Panjang Mas itu sing ini liyane iki ora. Wah, berapa terus saya lulus dokter gitu. Oh, enggak. Oh, monggo itu keyakinan anu kok. Itu lulus dokter, nek orang bayar ya orang lulus kan gitu. Nah, maka dapat diduga bahwa seni pedalangan ki sudah hidup di zaman Mataram saat itu. Yang dimakamkan, jadi yang di Pleret itu, Gunung Kelir itu Panjang Mas I. Nah, kemudian anaknya Putri dikawinkan oleh namanya Lebdojiwo dari Kedu yang kemudian datang ke Mataram mengabdi. Dan dia seorang dalang, lalu dipek mantu kalau Panjang Mas I. Ketika Panjang I meninggal, Panjang Mas I meninggal, lalu Lebdojiwo diparingi gelar Panjang Mas II yang semare di Sultan Agungan. Yaitu kalau kita ke makam itu, terakhir mesti mau keluar itu terus di makamnya Lebdojiwo ini Panjang Mas II. Di sini pesindennya yang namanya siapa gitu. Istrinya di dalam. Soalnya nek begitu nyekam ini mau gerak kudu kabeh wong bali iki nyemplungi tuk wah pentingnya nyemplungi neh tuk kudu rata nek ra rata tenaga saya kosong nggih ta pun ngoten niku mawon nggih dadi ya wis siap 2000 nang kae kira-kira ning 50.000 diijolke 2000 nang ngono wis yo kadang-kadang nek ning makame Sultan Agung ya 5.000 lah, mosok Sultan Agung 2.000. Saya 10.000. Ngono kok isih mencium tanah yang dibawa dari Arab toh? Yang wangi itu. Iya, harus mencium itu. 5.000 nek 2.000 mesake mosok. Kanjeng Sultan Agung 2.000. Saya baru ya 10-an nek engko nek apa keturutan apa sing dadi panyuwune